Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru PPG Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ika Inayah dengan NIM 25606061313, asal LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang, dengan program studi pendidikan agama Islam. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri Sukoharjo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini Ibu bisa membersamai kalian dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, coba kita cek dulu samping kanan kirimu apakah masih ada sampah? Kebersihannya coba kita cek dulu. Ada sampah tidak? Ya. Iya, alhamdulillah. Silakan Gibran berdoa terlebih dahulu. Siap, berdoa mulai. Billahi robba wa amin ya robbal alamin. Baiklah, Ibu akan absen kelas kalian, kelas 10 TKJ 2. Adel, Gibran, Ibu. Yunita, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita akan menumbuhkan jiwa patriotisme dan nasionalisme. Marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri dulu, Nak. Garuda Pancasila, aku ayo maju, maju. Baiklah anak-anak, materi sebelumnya masih ingat atau tidak? Coba materi sebelumnya kita materinya apa? Materi sebelumnya, materi kita yaitu Syu'abul Iman. Oke, Farid yang masih ingat ya. Materi sebelumnya yaitu kita materi Syu'abul Iman. Syu'abul Iman itu apa? Cabang-cabang? Iya, cabang-cabang iman dibagi menjadi 77 ya. Dari 77 dikelompokkan menjadi kelompok kecil, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama cabang iman dalam niat, kemudian yang kedua hati, yang ketiga dalam sebuah perbuatan. Ya, alhamdulillah masih pada ingat. Materi selanjutnya ini terkait materi selanjutnya yaitu materi menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Sebelum Ibu melanjutkan materinya, ini ada tujuan pembelajaran dari materi menghindari perbuatan foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang pertama, kalian sebagai peserta didik memahami pengertian dan dampak dari menghindari perilaku foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis ya, seperti biasanya menganalisis manfaat dari menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian yang ketiga, bisa menunjukkan sikap
menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian yang terakhir, mampu menyebutkan dalil dari Al-Quran maupun dari hadis terkait dengan perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, oke, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah itu akhlak mazmumah? Ada yang bisa jawab akhlak mazmumah? Iya, Ruli. Apa akhlak mazmumah, Ruli? Akhlak mazmumah merupakan akhlak yang buruk atau tidak terpuji. Iya, akhlak mazmumah merupakan akhlak yang buruk atau tidak terpuji. Jadi dalam ajaran agama Islam, akhlak itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada akhlak mahmudah. Yang kedua ada akhlak. Apa dampak buruk dari akhlak mazmumah? Siapa yang mau jawab? Oke, Gibran. Apa Gibran? Dampak buruk dari akhlak mazmumah yaitu akan dijauhi teman dan mendapatkan dosa. Ya, itu sangat-sangat real ya. Yang pertama dijauhi teman, mendapatkan dosa. Itu akhlak mazmumah karena Allah menyeru bahwa umatnya tidak boleh melakukan sekecil apapun akhlak tercela. Oke, berarti kita kan materinya terkait foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Apakah berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad termasuk ke dalam akhlak mazmumah? Iya atau tidak? Iya, karena termasuk dalam akhlak yang tercela. Makanya berfoya-foya, ria, sum'ah, dan takabur serta hasad itu wajib untuk dihindari. Oke, selanjutnya di sini Ibu ada video ya. Video kalian silakan disimak, ditonton, nanti kita tanggapi. Pak, belikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus, nak. Iya sih Pak, tapi aku ingin tipe yang terbaru biar gak ketinggalan tren. Alah, paling juga modelnya aja yang baru. Udah pakai yang ada aja. Bapak ini gak asik gak sayang sama anak. Bukannya gitu, tapi kita gak boleh menyanyiakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama halnya boros atau mubazir. Males pokoknya aku gak mau tahu, harus beli HP baru. Wih, dapat juga HP baru. Selama tidak katanya nggak bisa gerak. Ya udah aku belikan aja minimarket beneran. Jadi abang beli minimarket 2M cuma buat mainan anak. Ya. Ada yang bisa menanggapi nggak? Kan ada 2 video tuh. Yang pertama itu video terkait apa? Kemudian yang kedua terkait dengan apa? Yang pertama, ayo siapa yang mau menanggapi? Silakan Gani, tanggapi Gani. Video yang pertama. Berdiri nggak apa-apa Gani. Nama saya Gani Widyatama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu itu mengenai video pertama, yaitu menceritakan tentang perilaku ria atau boros yang cukup buruk, dan sesungguhnya Rasulullah sangat tidak menyukai umatnya yang memiliki perilaku seperti itu karena akan dapat menyesatkan mereka. Oke, terima kasih Gani, silakan duduk. Kemudian yang lain, ada yang bisa menanggapi? Iya, yang disampaikan oleh Mas Gani. Dan kedua yaitu Baik, dari 2 jawaban tersebut sudah bagus ya. Bahwasannya dari video yang ditayangkan tadi itu termasuk ke dalam akhlak mazmumah. Akhlak yang akan kita bahas yang berkaitan dengan berfoya-foya ya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, yang video yang pertama itu tadi adalah berfoya-foya ya kan. Oke, materi kita yang pertama itu adalah foya-foya. Silakan disimak. Nah, di sini ada pengertian foya-foya, yaitu menghambur-hamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Baik atau tidak? Tidak. Nih, biasanya ketika berfoya-foya, dia tidak akan mengingat untuk bersedekah. Nah, oleh karena itu di dalam berfoya-foya ada 2 hal yang harus dihindari. Ya kan? Karena berfoya-foya ini tidak boleh, Allah melarang. Karena ada 2 hal, yaitu tabzir dan israf. Apa itu tabzir? Tabzir di situ adalah boros. Ya, kalau israf adalah berlebih-lebihan. Tabzir boros, contohnya seperti apa? Nih biasanya cewek-cewek yang sering
udah CO di Shopee, nanti CO lagi, udah punya baju, besok beli baju lagi. Nah, itu boros atau tidak? Boros. Nah, itu termasuk berfoya-foya. Lebih baik uangnya bisa kalian tabung, gitu ya. Kemudian israf, berlebih-lebihan. Contoh, ada ibu-ibu dalam mengenakan emas berlebihan. Di tangan kanan semuanya dipakai, di tangan kiri semua dipakai, kalung, ya kan? Itu berlebihan karena bisa mengundang sebuah kejahatan. Apa itu kejahatannya? Dijambret, dimaling, ya kan? Dirampok. Nah, itu perilaku yang kedua itu ada riya dan sum'ah. Nah, riya sama sum'ah itu hampir sama pengertiannya, tapi ada yang membedakan. Kalau riya itu pamer, tapi dia berbicara dengan temennya. Kalau sum'ah itu dengan mendengarkan, temennya jadi suruh dengerin, jadi pendengar yang baik. Sama-sama pamer. Kalau riya itu kamu bisa melihat apa yang dia punya. Contoh, bawa HP baru, bawa motor baru, bawa tas baru. Nah, itu riya. Bahaya dari takabur. Bahayanya itu untuk diri sendiri, bahayanya adalah tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Orang yang takabur atau orang yang memiliki sifat sombong, dia tidak mau menerima pendapat orang lain. Dirinya itu tidak akan punya perbaikan, ya, dia tidak akan memperbaiki diri mereka sendiri. Itu. Kemudian yang kedua, rusaknya hubungan silaturahmi dengan sesama. Tercela yang terakhir, yaitu adalah hasad. Ya, hasad. Apa itu hasad? Disebut juga dengki, menaruh perasaan benci yang amat sangat ketika melihat kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu ya materi dari perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad, ya. Setelah ini kita akan menyelesaikan LKPD setiap kelompok, ya. Setiap kelompok dibagi menjadi 5, ya kan? 5 orang isinya satu kelompok, berarti ada 5 kelompok, ya. Oke, masih semangat? Masih. Kok kayaknya lemes sih ini? Masih semangat nggak? Masih. Kayaknya kita perlu ice breaking ini, ya, biar semangat. Ayo berdiri dulu, berdiri. Selamat pagi. Nah, oke, lebih cepat lagi. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat malam. Alhamdulillah kalian konsentrasi. Di sini ada lembar kerja peserta didik untuk menganalisis sebuah gambar, ya kan? Tiap kelompok itu akan menganalisis bersama dengan kelompoknya. Jadi sudah tiap kelompok Ibu kasih gambar, kalian menganalisis. Kemudian di sini kalian isi kolomnya, kemudian disimpulkan. Paham? Ya, oke. Kelompok yang pertama. Sudah ada gambarnya, Gibran? Kalau ini kelompok 5, kelompok pertama, Gibran. Nih, di situ sudah ada perintahnya, ya. Kalian mengamati sebuah gambar, kemudian di situ kalian diisikan, ya. Silahkan mulai dikerjakan, didiskusikan. Kalian boleh mencari referensi dari sumber internet, dari buku cetak, atau dari sumber buku lain, itu boleh. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Silakan dituliskan di kolom sini, ya. Dituliskan di kolom sini, ini gambar yang harus dianalisis. Silakan jika ada kesulitan bisa tanyakan sama Ibu, ya, dianalisis gambarnya. Boleh cari dari sumber lain, internet, boleh, buku cetak, boleh. Kalian kan sudah punya buku cetak masing-masing. Ya, takabur, hasad.
Kelompok 1, kelompoknya Gibran, kelompok 2. Maju, silakan. Teman-temannya silakan untuk menanggapi, ya kan? Ditanggapi, kemudian bertanya, ya, sesuai dengan materi yang mereka presentasikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan mempresentasikan lembar kerja menganalisis gambar. Atau tujuan hidup yang lebih mulia. Perilaku ini mengarah pada pemborosan atau tabzir dan merupakan pola. Ada yang ingin tanyakan? Silakan bertanya untuk kelompok 1. Izin bertanya, mengapa kita harus menghindari sikap berfoya-foya? Namanya Fatima. Fatima dari kelompok 3. Dan merupakan perbuatan yang sangat dilarang. Ya. Silakan. Sebagai umat muslim harus menghindari sikap atau perilaku ria dan sum'ah karena ini merupakan sifat tercela yang menyebabkan. Saya izin bertanya, mengapa Allah sangat membenci sifat hasad? Allah membenci sifat hasad karena hasad merupakan penyakit hati. Ya, tadi sudah presentasi semua. Ya. Kelompok 5 sudah presentasi, kelompok 1 sampai kelompok 5. Jadi tadi ada yang menanyakan terkait dengan tabzir, kemudian bagaimana menyikapi perilaku berfoya-foya, ya kan? Tadi juga ada kenapa sih Allah membenci sifat iri dengki? Nah, ya itu karena semuanya itu berkaitan dengan akhlak mazmumah, akhlak yang buruk. Tadi juga layaknya seperti pahala yang hilang sia-sia. Ibaratnya seperti jadi yang sudah kita pelajari apa aja tadi? Materinya perilaku yang pertama yang harus dihindari yaitu berfoya-foya. Kemudian perilaku yang kedua ria dan sum'ah. Perilaku yang ketiga takabur. Perilaku yang keempat hasad, ya kan? Ria dan sum'ah sama-sama itu memamerkan. Bedanya hanya pada yang satunya memperlihatkan, yang satunya mendengarkan. Itu, ya kan? Untuk presentasi kalian hari ini alhamdulillah sudah bagus, ya. Presentasinya kalian sudah bagus, sudah banyak menguasai. Mungkin nanti di manage lagi. Kalau berbicara di depan jangan malu-malu, ya. Lepasin aja, ya kan? Jangan malu-malu, lebih semangat lagi. Itu presentasinya. Karena apa? Karena kalian akan belajar untuk berbicara di depan orang yang banyak, ya kan? Mungkin LKPD-nya bisa dikumpulkan. Jadi ada soal post-test, ada 3 soal post-test. Ini silakan dikerjakannya per kelompok, ya kan? Di sini Ibu sudah punya kertas, dikerjakannya di kertas ini saja. Dikerjakannya setiap kelompok. Jadi jangan lupa untuk menuliskan kalian dari kelompok berapa aja. Ya. 1. Silakan. Silakan, soalnya sudah ada di depan, 3 soal. Silakan langsung dijawab. Ya. Sudah? Oh ya, silakan dikumpulkan, ya. Sudah, silakan dikumpulkan. Di sini Ibu akan merefleksi pembelajaran pada hari ini, ya. Ada pertanyaan di sini? Apa yang kalian pelajari pada hari ini? Nah, terkait dengan pembelajaran pada hari ini apa saja sih yang sudah kita pelajari, ya kan? Terkait dengan materi-materi pada hari ini. Nah, ada yang mau jawab? Silakan, Ruli. Boleh berdiri, Ruli? Silakan.
Silakan dijelaskan apa yang kamu pelajari pada hari ini, Ruli. Hari ini kita belajar menghindari akhlak tercela, yaitu menghindari perilaku foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Hikmahnya, menurut saya bahwa sifat akhlak tercela adalah akhlak yang tidak baik untuk dilakukan. Jika kita tidak melakukan perilaku foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, maka hidup akan menjadi tentram dan penuh keberkahan. Oke, siap. Terima kasih, Ruli. Kemudian yang lain, bagaimana perasaannya? Apakah kalian belajar terkait materi akhlak mazmumah jadi lebih paham? Paham. Berarti kalau sudah paham, kalian dilarang untuk melakukan akhlak mazmumah, ya kan? Dilarang melakukan akhlak mazmumah. Kenapa? Karena akhlak mazmumah adalah akhlak yang buruk. Ada yang mau menyimpulkan nggak pembelajaran pada hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Gani? Menurut kamu belajar pada hari ini bagaimana, Gani? Baik, menurut saya sendiri belajar pada hari ini sangat memberikan banyak manfaat. Ya. Karena pada zaman sekarang yang dimana banyak remaja-remaja yang memiliki sifat seperti ria dan juga selalu berusaha memenuhi gengsi mereka dan selalu berusaha untuk menjadi yang paling sempurna di antara kelompok-kelompoknya. Jadi bagi saya sendiri pelajaran yang diberikan hari ini sangat bermanfaat bagi kami para remaja-remaja zaman sekarang untuk menjauhi sikap-sikap tercela. Alhamdulillah, terima kasih Gani. Tepuk tangan untuk Gani. Ya. Terima kasih kalian hari ini antusias materi menghindari akhlak mazmumah, yaitu foya-foya, ria, sum'ah, hasad, takabur. Karena itu banyak sekali berkaitan dengan di lingkunganmu, dalam pertemananmu juga, ya kan, teman-teman di sekolah, di lingkungan rumah, yaitu yang harus dihindari. Oke, mungkin itu materi kita yang terkait dengan materi pada hari ini. Untuk materi, ya, Ibu beritahu untuk materi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas materi sejarah. Antusias tidak dengan materi sejarah? Ya, kita masuk materi sejarah peradaban Islam, yaitu khususnya masuknya Islam ke Indonesia. Itu untuk materi di pertemuan kita selanjutnya, ya. Jangan lupa kalian untuk selalu membaca materi. Jadi kalau di rumah punya buku cetak itu tidak hanya disimpan, dibaca materi pertemuan Bu Ike selanjutnya itu apa. Ya. Untuk hari ini Ibu sangat senang kalian antusias dalam belajar, ya kan? Mungkin yang akan Ibu sampaikan, tolong yang pertama jaga ibadahnya. Nah, kalian belajar terkait dengan akhlak itu harus menerapkan. Jangan lupa untuk melaksanakan ibadah, menjaga hatimu menjadi bersih, ya, dan selalu berbuat baik dimanapun kalian berada. Tetap semangat, rajin belajar, ya kan, rajin membaca segala hal. Literasi itu perlu ditingkatkan. Jangan hanya membuka HP untuk sosial media, cobalah untuk berliterasi dengan baik. Mungkin cukup itu saja pembelajaran kita pada hari ini, ya. Apabila Ibu ada salah dalam menyampaikan materi, ya kan, ketika menjawab tanya jawab, Ibu mohon maaf, ya. Silakan Gibran, sebelum ditutup kita berdoa terlebih dahulu. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Baiklah, cukup sampai di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam